Selamat siang, perkenalkan nama saya Tiffany Dewi Kristia. Saat ini saya akan memaparkan jurnal Q1 dengan judul Unbiased Employee Performance Evaluation Using Machine Learning. Pada jurnal ini menceritakan tentang tantangan dalam evaluasi kinerja dan impact-nya terhadap perusahaan. Seperti diketahui bahwa dalam evaluasi kerja itu mencakup dua hal ya, yaitu mengidentifikasi karyawan dengan kinerja buruk dan baik, serta pemberian feedback dari atasan ke bawahan. Banyak organisasi kemudian tidak mempraktikkan evaluasi yang secara sistematis, sehingga metode evaluasinya itu tidak efektif. Padahal pegawai yang terampil dan berdedikasi itu merupakan aset perusahaan. Sehingga kita perlu untuk melakukan penilaian yang akurat untuk meningkatkan kepuasan karyawan dengan tujuan memberikan dampak pada kemajuan perusahaan. Saat ini peran AI dan machine learning itu banyak digunakan dalam human resource, khususnya dalam memprediksi dan untuk dengan tujuan mengambil keputusan, seperti prediksi turnover, penilaian masa kerja, serta mengukur kepuasan kinerja. Namun, kinerja sendiri tidak hanya dipengaruhi oleh variabel internal, namun juga variabel eksternal yang patut dipertimbangkan. Pada penelitian terdahulu, jadi ada 6 penelitian yang dirujuk dalam jurnal ini, tidak mempertimbangkan faktor eksternal. Dari 6 jurnal ini, ada satu yang dikeluarkan oleh Rogers et al. Tahun 2023 mempertimbangkan 3 faktor tersebut, namun hanya bersifat teoritis, jadi tidak dilakukan analisa statistik atau tidak menggunakan algoritma nyata. Berangkat dari jurnal tersebut, maka latar belakang dari jurnal ini adalah bagaimana mengatasi evaluasi kerja yang bias karena rentan terhadap subjektivitas atasan. Lalu yang kedua adalah mengisi kesenjangan pada 6 penelitian sebelumnya. Yang ketiga, mempertimbangkan faktor eksternal lain yang mempengaruhi kinerja. Dalam jurnal ini membahas 3 faktor eksternal, yaitu faktor natural atau fisikal, faktor sosial, dan faktor ekonomi. Yang keempat, optimalisasi teknologi machine learning untuk pengambilan keputusan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif prediktif dengan pendekatan supervised learning atau classification. Populasi yang diambil dari 1.109 karyawan di 3 perusahaan Bangladesh, yaitu BSRM, Berger Paints, and Confidence. Ya. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui dua data. Yang pertama adalah data primer melalui kuesioner dan data sekunder dari perusahaan. Data sekunder yang diambil dari perusahaan adalah demografi dan kinerja, yang kemudian kinerja ini menjadi variabel dependen dari penelitian ini. Sedangkan 28 variabel independen itu diambil melalui kuesioner. Skala pengukuran untuk variabel dependen ada 3, yaitu skala 1 kinerja buruk, skala 2 kinerja rata-rata, dan skala 3 kinerja baik. Untuk variabel independen menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5, skala numerik, dan skala dikotomi dengan jawaban ya atau tidak. Di sini dapat kita lihat pada tabel ini ada 28 konstruk atau variabel yang akan digunakan dalam kuesioner. Jenis skalanya juga dijelaskan apakah dia dikotomis, numerik, atau Likert. 28 variabel ini juga terdiri dari tiga tiga hal tadi yang sudah dijelaskan bahwa terkait dengan sosialnya ini kita bisa lihat di work-life balance, family time gitu ya. Lalu untuk faktor ekonominya adalah salary increment, performance based bonus, sedangkan faktor physical atau naturalnya seperti fresh air and natural light, amount of stress. Jadi kemudian 3 faktor tadi masuk ke dalam variabel yang akan menjadi konstruk dari kuesioner. Setelah tadi dilakukan filter selection untuk kuesioner dan dilakukan data collection dari kuesioner, selanjutnya adalah dilakukan data processing, data preprocessing. Data preprocessing yang dilakukan yang pertama adalah encoding categorical data. Jadi datanya itu dibuat dalam format bilangan bulat, tidak ada desimal. Fitur scaling yang dilakukan adalah di mana 28 variabel independen ini dibuat ke dalam skala yang sama. Ya.
Untuk oversampling imbalance datanya berdasarkan 3 kelas kinerja ya. 1 tadi buruk, 2 rata-rata, dan 3 adalah baik. Dari data preprocessing, kemudian data di split menjadi 2, data training itu 80%, data testing 20%. Kemudian data training dimasukkan ke dalam 7 model. Yang pertama adalah Gaussian Naive Bayes, Gradient Boosting, Random Forest, Logistic Regression, Decision Tree, SVM, dan KNN. Model yang sudah dijalankan tadi, kemudian ditrain ke dalam data testing, dan dievaluasi performance metricnya. Berdasarkan hasil, dilakukan pemetaan atau correlation matrix antar variabel. Dapat dilihat bahwa semua fitur memiliki korelasi positif atau negatif, jadi tidak ada yang nol. Maksudnya adalah semuanya memiliki hubungan dekat atau hubungan yang jauh. Dari correlation matrix, maka kita akan menarik atau mempersempit hubungan antar variabel, melihat kedekatan antar variabel masing-masing. Contohnya adalah di sini dikatakan bahwa pegawai yang mendapatkan banyak training berkinerja lebih baik daripada yang sedikit. Jika kita lihat dari bar chart ini yang warna hijau, kita dapat melihat bahwa pegawai yang mendapatkan training 15-19 training memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan pegawai yang mendapatkan training 10-14 atau 5-9 dan 0-4. Begitu seterusnya dilakukan pemetaan variabel-variabel yang lain. Hasil eksperimennya dari ketujuh model tersebut dapat dilihat bahwa Random Forest memiliki kinerja atau akurasi skor yang lebih baik dibandingkan yang lain. Sedangkan Naive Bayes memiliki akurasi 61,4%, lebih kecil dibandingkan 7 yang lain. Nah, dari model tersebut sebenarnya dilakukan terlebih dahulu hyperparameter ya. Dapat lihat di tabel yang sebelah kiri, hyperparameter bagi masing-masing model. Tapi tidak dilakukan kepada random forest karena dinilai sudah cukup baik. Dari data tadi, kita akan melihat performa model klasifikasi ya, antara prediksi dan model sebenarnya. Di sini dapat dilihat juga bahwa random forest memiliki hasil prediksi atau model yang lebih baik, di mana prediksi yang salahnya lebih sedikit dibandingkan model lain. Dan 3 model prediksi terendah adalah SVM, Logistic Regression, dan Gaussian Naive Bayes. Kesimpulan dari jurnal ini dapat dikatakan bahwa evaluasi kinerja karyawan dengan mempertimbangkan faktor natural atau fisikal, sosial, dan ekonomi untuk menghilangkan penilaian yang bias dapat terbukti dilakukan dengan machine learning. Dan model yang terbukti terbaik adalah model random forest. Framework ini berpotensi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan yang adil, transparan, dan berbasis data oleh SDM. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.